warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo dulur presisi Polda Sumatera Selatan, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu tetap semangat ya. Nah, kembali lagi berjumpa dengan podcast presisi Polda Sumatera Selatan, Polisi Punyo Cerito. Kali ini kita agak berbeda karena kita sedang berada di atas Sungai Musi. Dan bisa dulur presisasikan, kita sedang berada di belakang Jembatan Ampera. Keren banget nih Jembatan Ampera punya Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sebenarnya kita mau ngapain sih di atas Sungai Musi? Kita mau ngebahas tentang apa? Nah, sebelum itu saya akan pantun terlebih dahulu. Pergi berlayar ke Sungai Musi, naik kapal patroli, podcast presisi pagi ini bersama Bapak Andreas Kusmaedi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah hari ini di cuaca yang indah ini kita semua sehat. Wah, sehat Pak. Jadi dulu presisi, saya akan perkenalkan dulu. Bapak Andreas adalah Direktur Polairut Polda Sumatera Selatan. Nama lengkap beliau adalah Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Andreas Kusmaedi MM. Bener ya Pak ya? Nggak salah ya Pak? Betul. Bener. Pak, hari ini seru banget podcast kita berada di atas Sungai Musi Pak. Ya. Karena sering ada polisi di air. Ya. Jadi penasaran nih dulur presisi, sebenarnya apa sih tugas polisi perairan dan bedanya apa Pak situasi Kamtibmas di darat dengan di air Pak? Ya, baik. Bu Tiara yang cantik. Jadi tugas pokok kepolisian perairan itu ada 3, yaitu melaksanakan patroli, kemudian melaksanakan penegakan hukum, kemudian melaksanakan SAR secara terbatas apabila ada kecelakaan di perairan ataupun di wilayah danau. Nah, kita bertugas untuk melaksanakan SAR itu tadi. Kemudian adapun perbedaannya dengan polisi di darat itu sudah jelas. Ya. Kalau di polisi perairan ini masyarakat menggunakan transportasi di perairan, jadi menggunakan kapal, jukung, ketek, speedboat. Nah, jadi ini sangat beda dengan yang di darat, baik Kamtibmasnya maupun tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Siapa? Jadi memang tugasnya mulai dari patroli tadi Pak ya, penegakan hukum dan juga yang terakhir SAR untuk keselamatan masyarakat pasti ya Pak. Iya. Nah selanjutnya Pak, pertanyaannya sebenarnya kalau di Polair kan pasti ada upaya pencegahan ya Pak untuk bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah perairan tetap kondusif. Bagaimana Pak upaya pencegahan? Jadi upaya yang dilakukan oleh Direktorat Polairut itu ada 3. Yang pertama yaitu kita melaksanakan kegiatan preemptif, tindakan kepolisian ya yang mengedepankan penyuluhan kepada masyarakat, kemudian pembinaan kepada masyarakat. Nah, ini pembinaan mengenai Kamtibmas lah di wilayah perairan maupun pembinaan masalah keselamatan pelayaran. Kemudian yang kedua kita melaksanakan kegiatan preventif. Kegiatan preventif ini adalah kegiatan atau tindakan kepolisian dengan melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah kita kayak sekarang ini Mbak. Siap. Kita ini sekarang lagi patroli. Siap. Untuk memantau wilayah perairan di Sungai Musi. Kita laksanakan di wilayah perairan Palembang. Nah ini kita untuk mengantisipasi atau memantau wilayah perairan di Sungai Musi ini dengan patroli. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan represif. Nah, dalam kegiatan patroli ini kita menemukan pelanggaran atau tindak pidana. Nah ini kita lakukan penegakan hukum. Itu. Jadi ada 3 ya ada Pak 3. ya. Tadi terakhir adalah tindakan represif atau penegakan hukum. Jadi mungkin ada juga ya Pak kayak rampok gitu-gitu ya Pak kalau di laut kan ya Pak ya, di air khususnya. Pak tadi Bapak bilang sedang patroli nih. Saya lihat di belakang ada yang lagi ini lagi patroli ya Pak. Iya, patroli. Jadi kalau satu hari Pak itu ada berapa kapal misalnya yang dikerahkan, terus personil yang dilibatkan untuk melaksanakan patroli?
Jadi di Polairut Polda Sumsel ini mempunyai kekuatan kapal ada 27. Siap. 27 kapal. Yang 12 ini posisinya dia mobile di Mako Polairut. Kemudian yang 15 ini mereka kita tempatkan di pos-pos pangkalan namanya kalau di Polairut Polda Sumsel ini. Mereka akan memantau di wilayah masing-masing, ya, di wilayah pos-pos pangkalan ini. Ada 15 pos yang kita miliki selama ini. Jadi mereka ini nanti akan melaporkan segala kegiatannya kepada Mako Polairut, ya. Kemudian untuk kekuatannya di kapal kita ini sekarang ini kalau di DSP-nya sih memang 8 orang, tapi karena keterbatasan anggota, jadi maksimal diawaki oleh 5-4 orang lah. Siap. Ya. Tapi berarti tiap hari patroli ya Pak, memantau situasi Kamtibmas di wilayah perairan. Mulia banget sebenarnya tugas Polair berada di air dengan resiko yang cukup tinggi Pak kalau berada di air kan Pak. Pak ngomongin tentang tadi penegakan hukum. Lalu sebenarnya Pak, kejahatan-kejahatan apa yang sering ditemukan dan paling menonjol untuk wilayah perairan sendiri? Ya, jadi Mbak Tiara, ini laut ini atau sungai ini kan mempunyai kekhususan. Siap. Kekhususan dibanding di darat. Jadi kejahatannya pun lebih spesifikasi. Siap. Lebih khusus. Memang hampir sama ya, pencurian. Kalau pencurian di laut tuh namanya ya perampokan, perompakan. Perompakan di laut. Kemudian di darat ada kejahatan narkoba. Di sini pun ada kejahatan narkoba. Jadi mungkin kita juga pernah mengungkap pengedar narkoba melalui transportasi air di sini. Kemudian ada juga penyelundupan benih lobster. Siap. Ya, ini yang kita sangat antisipasi betul karena ini merupakan kebijakan Bapak Kapolda untuk ilegal-ilegal ini ya, termasuk salah satunya benih lobster ini. Ini sebetulnya di Palembang ini tidak menghasilkan lobster itu sendiri. Ini dibawa dari provinsi atau daerah lain. Yang saya monitor itu dari Sukabumi, dari Lampung, melewati perairan Sungai Musi ini dan akan dikirim ke Vietnam biasanya. Vietnam, Thailand itu penampungnya di sana. Kemudian kejahatan yang lain juga banyak, masalah ilegal logging, kemudian ilegal oli, dan ilegal drilling. Nah ini juga marak di wilayah perairan ini. Jadi, dan banyak sekali yang sudah kita ungkap lah. Ya, jadi ilegal fishing, logging pun dia bisa melewati perairan ya Pak ya. Memang harus antisipasi banget kalau kayak gitu ya Pak. Betul, Bu. Ini juga ada kapal patroli, saya lihat ya Pak. Patroli kita ya yang lebih besar kapasitasnya. Ini personilnya lengkap dengan seragam dan senjata. Betul, Bu. Keren banget ini di Polairut Polda Sumsel nih. Dulur presisi mungkin banyak belum tahu Pak sebenarnya Polair seperti apa, seragamnya seperti apa, dengan kita mengekspos di Polairut Polda Sumsel. Jadi dulur presisi udah nggak penasaran lagi nih. Pak, pertanyaannya mungkin ada lagi Pak tentang pembinaan Pak, pembinaan Kamtibmas di wilayah masyarakat ya Pak, khusus masyarakat di wilayah perairan Polda Sumsel ya Pak, karena kalau kita lihat bersama Babin Kamtibmas kan mungkin di kecamatan, di desa, bagaimana dengan pembinaan di masyarakat pesisir sendiri Pak? Ya, jadi di Polairut ini tadi saya sampaikan tugas pokoknya salah satunya ada pembinaan masyarakat. Nah ini kita melakukan penyuluhan maupun edukasi kepada masyarakat, terutama masalah keselamatan layar, terus kemudian tadi tindak pidana yang ada di perairan ini, kalau mereka menemukan atau mengetahui segera melaporkan ke Polair. Nah ini yang kita lakukan, pembinaan kepada masyarakat. Pak. Lalu Pak, untuk kan itu adalah merupakan upaya-upaya kita ya Pak untuk antisipasi, untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ada juga mungkin bekerja sama dengan instansi lain Pak? Nah ini, jadi kita di Polairut itu
melaksanakan kegiatan kalau sendiri saya kira tidak mampu. Iya. Dengan wilayah geografis Sumatera Selatan yang begitu luas, terutama perairannya. Ini perairan Sungai Musi ini panjangnya 750 km, bayangkan. Siap. Itu hampir satu pulau Jawa itu. Siap, iya. Dari ujung Surabaya sampai Jakarta itu. Jadi bisa beberapa hari kalau dilewati. Nah, makanya kita tidak mampu. Siap. Tetapi kita tetap harus siap untuk mengamankan wilayah perairan ini dengan ya ada kebijakan Bapak Kapolda supaya kita membentuk komunitas maritim. Siap. Nah, ini kita sudah bentuk. Sudah kita bertemu beberapa kali, sudah melaksanakan kegiatan juga patroli bersama dengan komunitas maritim. Komunitas maritim itu ada banyak di sini. Ada Angkatan Laut, ada KSOP, ada kemudian INSA dan lain-lain. Komunitasnya banyak sekali di situ. Nah, di sini akan saling memberikan informasi, baik mengenai Kamtibmas, baik mengenai cuaca dan lain-lain. Sinergitas ya Pak? Ya, sinergitas. Dengan tujuan utama situasi Kamtibmas yang aman. Siap. Ya. Pak, boleh mungkin Bapak jelaskan sedikit buat dulur presisi inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Ditpol Air? Ya. Jadi kita itu banyak, ada mungkin 5 atau 7 ya yang sudah kita laksanakan, inovasi-inovasi yang kita buat. Ya, salah satunya kita membuat ambulan terapung. Siap. Nah, keren banget ambulan terapung ya Pak. Ambulan terapung ini sempat viral kemarin. Siap. Yang waktu itu menolong ibu hamil. Siap. Kalau lewat darat itu memerlukan waktu. Siap. 2 jam, 3 jam lebih. Nah, kita dengan membantu melalui ambulan terapung ini cuma setengah jam. Siap. Jadi ibu hamil ini benar-benar terbantu lah. Nah, ini ya beberapa waktu yang lalu sempat viral dan kita mendapat penghargaan juga dari pimpinan. Siap. Kemudian kita juga mempunyai perpustakaan terapung. Perpustakaan terapung ini kita buat untuk mengedukasi masyarakat kita, terutama anak-anak kita yang kurang mampu, yang mungkin sarana belajarnya masih minim. Kita siapkan perpustakaan, kapal kita modifikasi khusus. Kita siapkan buku-buku pengetahuan sehingga anak-anak itu bisa membaca, bisa belajar di situ. Dan di situ juga ada anggota yang kita drill secara khusus untuk memberikan edukasi yang positif, baik pengetahuan umum maupun ya tingkah laku dan lain-lain. Siap, Bapak. Kemudian inovasi yang berikutnya kita membuat aplikasi yang kita namakan empek-empek. Nah, empek-empek makanan ya Pak ya? Bukan. Itu empek-empek itu karena kita di Palembang. Siap. Ini ide kita juga. Ya udahlah biar melekat di mindset masyarakat. Siap. Oh, empek-empek ini punya penasaran dong Pak. Nah, empek-empek itu singkatan dari pemantauan, monitoring, patroli kapal. Nah, gitu. Jadi pemantauan, monitoring dan patroli kapal. Jangan salah, nanti dulu dari makan pempek bukan loh. Siap-siap. Inovasi ini memudahkan saya utamanya sebagai direktur untuk memantau kapal-kapal kita yang patroli. Siap. Jadi nanti kapal ini terpantau di command center kita. Lagi patroli, terus kemudian lagi melakukan apa di command center itu udah terpantau. Jadi mereka ini awak kapal ABK ini tidak bisa macam-macam lagi. Mau dia lapornya mau patroli ke jembatan Ampera. Nanti terpantau, oh dia masih di Upang ini. Wah ini mesti ada apa-apa. Berarti bohong nih. Iya, bohongan dia. Nah ini, terus kemudian laporan juga update dia di situ. Real time gitu, jadi ketahuan semua. Bukan kita mau memata-matai anggota yang patroli, tetapi kita untuk memastikan kegiatan itu berjalan, kemudian hasilnya jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Siap, benar Pak. Karena patroli sendiri adalah untuk memastikan bahwa wilayah perairan dalam keadaan kondusif dan aman ya Pak. Tadi kan Bapak udah cerita inovasi, terus bagaimana tugas Pol Air di wilayah perairan. Boleh mungkin Bapak memberikan